Selamat sore. Kembali lagi dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Masih bersama saya Fani Imaniar, masih bersama aku Fani Imaniar. Dan sebelum kita mulai, aku mau ngasih salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, tidak lupa juga aku tetap harus mengingatkan dong kalau podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini hadir juga di beberapa platform lain yang juga bisa dinikmati begitu. Yang pertama ada Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo @partaiperindo. Kemudian kita juga bisa disaksikan nih di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dan membuat kita mungkin sedikit berkeringat. Nggak sih, ini ruangannya ber-AC, nggak bisa berkeringat ya gitu. Dan mungkin teman-teman atau sobat Aksi Nyata ini juga di rumah masing-masing ada yang juga melakukannya dengan rutin begitu. Karena tidak mengetahui dengan pasti begitu ternyata ada manfaat olahraga lari untuk kesehatan diri. Nah, sudah bersama aku hari ini atau sore hari ini bintang tamu spesial, seorang runner, makeup artist, dan juga hairstylist. Cukup paket lengkap begitu ya, dengan sebuah unit yang atau sektor yang berbeda-beda dari sebuah hobi dan juga kehidupan atau profesi. Mas Imo Effendi, selamat sore. Halo, Imo aja aku panggil ya, Imo aja. gitu. Halo. Salam kenal dengan Fandi. Halo. Oke, ini cukup menarik begitu ketika kita ada runner, hairstylist, kemudian makeup artist gitu. Itu gimana kok bisa sampai melebar meluas loh. Iya. Halo, aku Imo Effendi. Aku profesional makeup artist, hairstylist, dan profesional runner. Jadi awalnya itu aku jadi makeup artist, jadi hairstylist dulu. Oh, hairstylist tahun? 2009. Oke. Jadi aku ngambil sekolah katang rambut, potong rambut, styling rambut, sanggul rambut, kayak begitu. Terus habis itu kerja di profesional hairstylist 1-2 tahun. Kok boring ya, duitnya gini-gini aja gitu. Balik lagi, pokoknya duit gitu. Duitnya kok gini-gini aja. Akhirnya aku memutuskan untuk pertama tuh kayak suka yang lihat make up gitu. Terus akhirnya kayak ya udah belajar otodidak. Cuman aku tuh kayak punya prinsip, kayaknya semua orang memang bisa make up, tapi belum tentu pakem-pakemnya tuh bener. Oke, jadi teknik-tekniknya tuh juga harus benar gitu kan? Saat itu berarti kan 2010-2011. Saat itu kan berarti belum ada YouTube, sosial media juga belum sekenceng ini gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ngambil private. Karena saat itu tuh salah satu sekolah makeup artist terbagus tuh Marta Tila kan. Oke. Terus kayak budget juga nggak ada untuk kesana gitu kan. Akhirnya mau nggak mau aku private ke salah satu makeup artist di Trans TV. Private lah sama beliau ini segala macam. Dan sejak saat itu menjadi profesional makeup artist. Okay. Banyak kerjain buat komersial. Berarti total sudah berapa puluh tahun nih Imo bekerja atau berkecimpung di 12-13 tahun lah. Lama banget. Tapi sama sih, maksudnya udah cukup ini ya, namanya udah cukup pakem begitu di dunia makeup dan juga hairstylist. Alhamdulillah udah. Kemudian memutuskan untuk menjadi pelari runner kapan? Basically aku tuh orangnya suka kegiatan outdoor gitu. Sebenarnya tuh dari sekolah SMP kayak gitu emang udah suka lari kayak gitu. Suka berenang lah, pokoknya banyak kegiatan outdoor. Cuman belum menjadi profesional. Kayak ya udahlah weekend lari Car Free Day gitu kan. Tapi pada suatu momen aku join ke namanya meditasi. Oke. Gitu. Karena basically badanku kan kurus gitu kan. Terus banyak orang yang ngatain kurus banget lo, jelek banget lo, kurus banget badannya kayak gitu. Stereotype gitu masih ya? kayak begitulah gitu kan. Gemuk sana, kurus sana. Iya, bener banget. Terus akhirnya di meditasi itu aku dapat kesadaran, awareness kalau kenapa aku nggak memanfaatkan kekuranganku menjadi suatu kelebihan. Oh ya, aku kan kurus ya. Oh ya, aku suka lari ya. Okay. Kenapa nggak aku jadiin profesional aja? Dari situlah aku join maraton. Maraton tuh 42,9 km. Pertama aku nyobain half maraton dulu. Half maraton. 21 km. Tetap jauh. Gitu. Pertama kali maraton aku di Bali maraton. Ya. Seru banget ya. Iya, itu Bali maraton, seru banget. Tapi sebenarnya tuh untuk memulai pertama itu salah gitu. Karena Bali maraton tuh salah satu yang tersulit kan. Treknya? Oke. Hills kan, naik turun di Gianyar kan naik turun persawahan mendaki segala gunung, ya kayak gitu. Cuman
karena saat itu tuh baru pertama dan aku banyak ego kayak gitu. Kayak aku harus bisa gitu. Tetap finish sih gitu. 1 jam 58 menit. Memang waktunya standarnya? Enggak, standarnya 3,5 jam. Wow, itu berarti jauh di bawah. Maksudnya jauh di atas standar berarti kan? Iya. Oke, boleh cerita sedikit gitu karena aku pribadi tidak terlalu menyukai lari begitu kan. Maksudnya kan teman-teman di sekitar aku pada banyak banget yang jadi runner sebenarnya Imo gitu. Tapi terus suka ngajakin gitu, "Van ayolah ikut lari" gitu. Aduh, mohon maaf nih bentar ya belum terlaksana atau ada begitu niat untuk bisa menekuni gitu karena selama ini aku lari untuk mengalahkan orang alias kalau misalnya olahraga tim gitu. Tapi ini sih yang menjadi tapi sekaligus menjadi kekaguman sendiri gitu untuk para runner gitu, gimana sih bisa dalam sebuah durasi tertentu dan bisa lama begitu ya tadi 3 jam gitu dan tetap menjaga endurance konsistensi sampai garis finish. Latihannya gimana dulu? Balik lagi kalau aku tuh kayak menemukan kebahagiaan ketika aku lari. Jadi tuh aku tuh bisa kayak setiap hari lari, seminggu 4 kali, seminggu 3 kali harus lari gitu. Satu hari dapat 10 kilo. 10 minimal kilo 10 kilo. Itu berapa? 10 kilo itu 51 menit. Jadi minimal 1 jam, 1-3 jam dalam 1 hari untuk berlari atau bagaimana? Enggak, aku setiap hari lari 10 kilo. Oke. Dan 10 kilo itu waktunya 51 menit. Oke. Tapi awal-awal sempet ini nggak? Maksudnya capek dan kayak maksudnya kalau aku sih jarem gitu kalau kata orang Jawa kakinya. Jadi sebenarnya tuh kalau di aku tuh mungkin saat itu aku banyakkan ego. Enggak, aku bisa. Kalau teman-teman aku tuh ngatain aku lumayan psycho gitu. Aku tuh suka ngobrol sama diri sendiri gitu. Oke. Kayak ketika orang lain bisa, gue pasti bisa. Gue pasti bisa. Egonya tuh masih tinggi gitu. Nah, untuk si maraton sendiri, aku sekarang tuh ngejarnya PB. Aku sempat ngikutin, hal maraton udah nih, harus full maraton deh gitu. Tapi ternyata aku nggak enjoying di full maraton itu. Oh bisa beda-beda juga ya kesukaan? Iya, karena sebenarnya long run itu bukan masalah lari, tapi mental. Long run tuh bener-bener, itu tuh bener-bener mental banget gitu. Jadi lo bener-bener harus happy, lo bener-bener harus mindfulness from start until the end. Iya. Oke, nice. Ya maksudnya ini juga menjadi salah satu. Iya. Contohnya terakhir aku lari di bulan kemarin, aku mendapat personal best tuh 1 jam 44 menit. Personal best itu adalah waktu kita diri sendiri. Waktu terbaik kita. Waktu terbaik. Oke. Itu aku di 1 jam 44 menit. Itu half marathon. Iya, half marathon. Terus masih berusaha lagi, mudah-mudahan di akhir bulan ini kan juga ada Pokari marathon. Mudah-mudahan targetku sih 1 jam 40. Jadi kita kalau misalnya punya personal best atau waktu timing terbaik itu ngalahin diri kita sebelumnya. Iya. Oh, itu filosofinya berarti ya untuk running. That's why maraton tuh benar-benar tentang diri kamu sendiri. Ayo. Mengalahkan diri sendiri. Iya, mengalahkan diri sendiri, ego sendiri karena benar-benar. Jadi kayak lari itu tuh menurut aku tuh benar-benar kayak di mana kita tuh meditasi sama diri sendiri gitu kan. Berbicara dengan diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Terus kita juga jadi mengerti diri sendiri. Di mana power kita, badan tuh bakal ngomong ke kita kayak lo harus stop deh. Atau kayak kalau kita lagi lari biasanya sometimes tuh keluar rasa sakit di area-area tertentu. Seperti? Contoh nih, sini sakit. Kan nggak digunakan. Kan gini. Oh iya, oke. Tiba-tiba sininya ngilu, aduh sakit banget. Terus tiba-tiba tangannya ngilu karena kecapean gini. Terus karena aku ada masalah gigi, sometimes tuh yang kita biasa begini nggak sakit, tapi kadang-kadang kok ngilu gitu. Makanya itu juga bisa. Iya, makanya di tas aku selalu ada painkiller. Itu berguna untuk seluruh otot dan juga organ tubuh. Di saat sampai kayak aduh sakit-sakit gitu. Aku pikir ya kaki doang gitu yang terimbas atau terdampak gitu karena aku juga pernah nyobain dulu kan maksudnya keluarga aku ada beberapa yang bener runner kelas berat nih gitu. Terus kemudian waktu itu aku juga dapat ego sendiri, ikutlah gitu. Kita lari sampai selesai nih gitu. Oke, sampai selesai tapi setelah selesai jalannya lemas. Aku pikir kaki doang dan itu bertahan selama 3 hari. Ya ampun. Tapi memang awal-awal setiap pertama kali seorang runner itu mencoba untuk lari begitu juga termasuk Imo. Kayak gimana waktu itu boleh cerita? Makanya aku bilang tadi kan aku sendiri tuh hampir setiap hari lari karena kayak badan tuh sudah terbiasa dengan ritme itu gitu.
ketika nanti istirahat atau kelamaan istirahat kita, berarti pace-nya tuh bakal ngulang lagi. Gitu. Jadi kayak seumpama udah terbiasa lari di pace 5. Ya kalau bisa seminggu 3-4 kali. Nanti konsisten di pace itu gitu. Jadi biasa untuk naik lagi tuh gampang gitu. Oke, jadi yang penting konsisten dulu, ada rutinitas dulu. Gitu. Jadi kayak udah rutin lari gitu, badan tuh enak. Mau digempur lari sekencang apa tuh gampang. Endurance-nya bagus. Oke. Gitu. Apa aja berarti Imo dari pertama kali mulai lari sampai dengan saat ini ngerasa perubahan yang baik terjadi di tubuh Imo? Pertama yang pasti badan sehat dong tentunya gitu kan. Cuman lebih dari itu tuh karena aku kerja di dunia kreatif, jadi daya kreativitas tuh meningkat kayak gitu. Seriously? Yes. Meningkatkan fungsi otak? Karena kan kita nggak stres. Oke. Terus gara-gara kita lari, itu kan sering dealing with our stress waktu lari kan gitu kan. Terus aku sering ngobrol sama diri kayak gitu. Biasanya kalau di kilometer 15-18, itu tuh kayak kaki udah mulai kayak, oh fuck, ini gimana nih, ini gimana. Itu udah banyak omongan di kepala, ngapain sih? Why I'm doing this kayak gitu. Kejar di dunia Iya ini? kan gitu. Tapi gara-gara kita sering ngobrol sama diri kayak you can do this. Jadi ketika kita di waktu kerja yang hektik itu sering ngobrol sama diri. Oke. Chill, you can do this gitu akhirnya This is gitu. easy breezy. Iya, akhirnya sering kayak gitu. Oke. Terus ketika kita relax, daya kreatif kita juga pasti meningkatkan. Oke, dan itu juga ternyata punya benefit sendiri ya Iya. untuk kerjaan kita sehari-hari. Apalagi jantung, soalnya kayak waktu pas aku lagi lari kan aku ada ini ya jam gitu. Itu heart rate-nya sampai merah. Itu bahaya. Itu bahaya. Bisa kena jantung beneran itu gitu. Nah, kalau di kita itu tuh kan balik lagi ya, lari itu kita tuh nggak bisa compare dengan orang lain. Lari itu bener-bener personal banget. Makanya tadi ego berbahaya ya. Iya, bener-bener personal banget gitu. Jadi kayak ya kamu harus lari sesuai dengan pace-nya kamu sendiri gitu. Sometimes kalau kita nggak dengerin kata badan, itu tuh bisa bahaya kayak gitu. Cara ningkatin biar jantungnya aman ya harus pelan-pelan, take your time kayak gitu. Nggak boleh langsung dikepiauyah kalau kata orang Jawa nggak ya. bisa langsung digas lah ini dari Digasin. awal kayak gitu. Oke. Gitu. Untuk personal ini sendiri ya, personal experience sendiri Imo gitu. Dari half marathon berarti sekitar 12 sampai 15 kilo, koreksi aku kalau salah. Iya. Half marathon 21 kilo. 21 kilo bahkan. Itu kilometer paling berat ada di titik mana? Sebagai seorang runner. Kilometer menurut aku pribadi, kilometer paling berat tuh di kilometer pertama sampai 3. Kan kita baru start. Karena badan belum panas. Oke. Itu tuh kayak lemes gitu rasanya. Kalaupun kita mau lari kenceng tuh kayak maksa gitu. Oke. Tapi di aku pribadi ketika kita udah enak tuh di atas 8 kilo tuh udah enak banget. Bener-bener kayak nanya diri, mau digas atau mau slow? Mau nambahin pace atau mau di pace ini? Oke. Itu tuh ada pertanyaan kalau di akunya gitu. Jadi kayak lo enough nggak di pace ini? Kalau enough ya udah lanjutin, kalau pengen kenceng lagi gitu, karena badan udah enak, kaki juga udah enak, endurance juga udah enak kayak gitu. Tapi tipsnya kalau pas lagi awal 1-3 kilo itu langsung gas atau pelan-pelan? Kalau di menurut aku yang pasti kan pemanasan itu harus ya kayak gitu kan. Terus habis itu ya lari seperti pace biasa aja dulu gitu. Lari di pace biasa konsisten sampai di mana badan sudah mulai panas baru digas. Oke. Kalau di aku sih gitu. Siap. Nah ini kan juga kayaknya semakin banyak runner usia muda begitu ya Imo ya. Dan pasti juga ada komunitas tersendiri begitu. Kira-kira mungkin keuntungan atau benefit apa aja sih yang didapat oleh Imo dan juga teman-teman runner ini, selain tadi kesehatan buat diri sendiri, tapi juga mungkin ada hal-hal lain begitu? Selain cuan juga ya. Iya sih, cuan itu. Karena kan banyak lokal brand, terus akhirnya banyak endorse kayak begitu. Betul. Kalau di aku sendiri itu akhirnya kita nambah teman. Kita punya support system yang ngedukung kayak gitu. Terus kita bisa sharing gimana cara lari, teknik lari kayak begitu. Terus sometimes ketika ada sepatu pun kita sharing. Jadi kayak karena kita lari akhirnya kumpul dengan teman, ngobrol-ngobrol, akhirnya apapun tuh bisa diobrolin gitu loh. Untuk saling support kayak begitu. Tadi ya, apa sih, sepatunya juga harus khusus ya? Yes. Nah, kayak sepatu contoh nih, kalau orang yang nggak tahu, sebenarnya sepatu itu personal banget. Kayak mungkin banyak nggak bisa pakai sepatu aku, walaupun ukurannya sama. Walaupun judulnya sama-sama sepatu buat running. Nggak bisa. Oh, interesting. Jadi tapi saya jadi coba nyoba dong. Iya, terus habis itu kayak
tujuan sepatu mau long run atau cuma 10 kilo. Itu juga beda sepatunya. Oke. Nggak bisa disamain gitu loh semuanya. Oke, kayak kemajuan gitu. teknologi juga membantu ini ya untuk menentukan. Karena kan memang ada sepatu yang cuman bisa dipakai sampai 10 kilo. Ada sepatu yang memang harus dipakai buat long run. Oke. Makanya kayak desainnya pun juga beda-beda kayak begitu. Oke, Imo. Tapi pernah cedera nggak sih selama menekuni running ini, lari? Belum. Hah? Aku belum pernah cedera dalam berlari. Kayak apa, Jangan otot sakit? sampai. Jangan sampai. Tapi otot sakit kayak gitu-gitu itu kan bukan cedera ya? Kram mungkin ya. Tapi jadi contohnya adalah waktu aku Borobudur maraton tahun kemarin, November kemarin, itu tuh aku udah waktu lari nggak ada cedera sama sekali sampai garis finish. Ketika kita udah dikasih medali, mau nggak mau kita harus berjalan dong. Karena depan tuh banyak banget orang yang mau foto lah whatever. Harusnya kita nggak boleh stop. Oke. Langsung stop itu nggak boleh karena kan ibaratnya kita endurance-nya lagi tinggi-tingginya, otot lagi kaku-kakunya kan. Jadi harus jalan pelan. Kadang itu lari pelan dulu sampai akhirnya berhenti. Tapi pernah ada yang mencoba untuk berhenti karena tidak tahu teknik yang benar itu? Aku kena waktu di Borobudur karena selesai dapat medali, depan crowded sekali, orang nggak minggir lah, foto lah. Akhirnya aku berhenti dan jalan. Itu kena aku di situ. Kena jatuh? Enggak. Ketika kram gitu kan, akhirnya jalan nyeret gitu loh kayaknya. Gitu. Tapi untungnya dari pihak Borobudur Marathon disediain sport massa dan segala macamnya. Cuman itu really bad experience. Sampai aku teriak-teriak gitu loh. Karena kayak dilurusin salah, dibikin gini salah, dibikin gitu salah gitu loh. Bener-bener kayak ototnya kaku. nggak mau lagi. Oke, berarti harus melakukan teknik yang benar gitu ya. Nah, yang benar. untuk pemula nih kira-kira mungkin ada tips and trick khusus gitu supaya bisa yaitu menghindari cedera. Kalau saran aku adalah tentuin dulu kalian mau larinya long run atau cuma 10 kilo. Gitu karena kan nanti sepatunya berbeda. Terus habis itu pilih sepatu yang benar. Oke. Dan kalau kita sadari ya sebenarnya kaki kita tuh beda-beda loh bentuknya. Ada orangnya agak miring, segala macam. Ada yang kakinya sebelah sini napaknya oke, yang sini napaknya flat. Kan ada yang flat gitu kan. Itu tuh ngaruh banget. Jadi kita nggak bisa seenaknya milih sepatu gitu. Terus salah satunya temanku tuh sebelah kakinya normal, yang sini flat. Oke. Jadi mau nggak mau dia harus pakai ganjelan buat di bawahnya gitu insole sepatunya. gitu ya? Insole khusus buat ngeganjel itu tadi. Soalnya kalau nggak gitu waktu dia lari kakinya sebelah sini sakit. Oke. Ini bisa kita diskusikan atau ya minta semacam ada dokter khusus? Ada. Di salah satu mall di Jakarta itu ada kayak begitu. Jadi kayak orang-orang yang suka nge-gym whatever itu kalau cedera tuh dibawanya ke sana gitu loh. Oke. Diperiksa segala macamnya. Terus kayak ketika kita habis maraton juga kita tuh nggak bisa kayak gue mau pergi pijit lah nggak bisa semudah itu. Nggak bisa semudah itu gitu karena kan otot tuh bener-bener lagi sekenceng-kencengnya itu gitu loh maksudnya. Yang paling tepat itu adalah bisa dibawa ke sport massage. Tapi sport massage kayaknya aku suka dengar teriakan-teriakan sih. Tapi itu sejujurnya habis itu tuh badan enak banget, nget gitu loh. Jadi memang diperuntukkan buat otot-otot yang kaku itu. Soalnya kalau nanti kita dibawa ke tempat urut atau whatever itu, salah tuh malah lebih bahaya gitu loh. Gitu, salah pijat lah whatever gitu-gitu. Iya. Malah jadi bumerang sendiri ya. Nah, bener-bener. Sekaligus kita bicara mengenai background Imo juga, tidak hanya sebagai runner kan, tapi sebagai makeup artist dan juga hairstylist gitu. Pernah nggak kejadian abis lari, terus harus bekerja begitu dengan klien, tapi kan lagi kaku-kakunya nih otot? Aku tuh pernah, ini jangan ditiru lah intinya, ini salah banget gitu. Aku 2019 itu ikutan Jak Marathon. Jakarta Marathon dan itu full marathon. Dan itu pertama kalinya aku ikutan full marathon. Balik lagi tuh ego ya gitu kan. Habis selesai Bali Marathon 2 atau 3 bulan setelah itu aku ikutan Jak Marathon, full marathon. Kayak Bali Marathon kemarin chill kok, habis itu gue masih bisa party Bali kan gitu kan. Masih bisa party kok, oke lah. Aku terima kerjaan lah sore. Aduh. Kayak bikin alis tuh ngangkangnya tuh kayak Tuhan, nggak lagi-lagi ini nggak lagi-lagi aku kayak gitu. Itu benar-benar nggak lagi-lagi aku kayak begitu. Terus kayak full maraton itu tuh kayak shit. Semua itu nggak banget. Nggak bisa nih. Iya nggak bisa. Bener-bener. Oke, nggak bisanya akan ikut full maraton lagi kapok atau kapok untuk lari dulu
setelah itu kerja. Iya, itu pertama adalah mungkin saat itu salahnya aku adalah setelah jarak pertama dari HM ke full itu nggak proper. Jadi aku nggak punya latihan yang bener gitu loh. Itu salah. Akhirnya aku finish di waktu yang menurut aku jelek. Gitu. Terus yang kedua adalah habis lari kok lo kerja, itu juga salah. Jadi harusnya libur. Iya, itu harusnya libur, bener-bener rest. Nggak bisa. Karena sebenarnya habis lari tuh kayak aku nggak mau kerja. Tapi gimana udah terima kerjaan gitu. Jadi kayak antara lo di blacklist klien atau... Tapi mungkin kliennya baik, mengerti. Aduh, nih kayaknya tak habis lari begitu. Jadinya kliennya juga runner. Enggak sih, ini kliennya. Enggak, terutama ya. Enggak. Baiklah, tapi nggak apa-apa. Maksudnya menjadi sebuah pelajaran juga, Iya. gitu kan. Kedepannya tidak akan diulangi lagi. Iya, gitu. benar. Apa ya namanya? Ada sela-selanya. Ada sela-selanya, benar. Oke. Benar. Ada cerita-cerita lucu lagi nggak, Imo, selama apa ya namanya? Membagi keseharian begitu antara lari pagi terus kemudian juga siapa tahu nanti berbarengan begitu dengan kan makeup atau hairstylist kadang suka ada yang pagi banget kan sebelum acara. Tapi enggak mungkin karena aku juga waktunya. sudah ini tuh udah berapa tahun? Ini udah ke tahun ke-6 atau ke-5 ya aku. Maksudnya lari sambil maksudnya kerja dan lari gitu. Badan tuh udah mulai menyesuaikan diri gitu loh. Kayak aku sebelum kesini tadi pagi aku olahraga dulu. Jadi kayak setiap hari aku tuh bangun jam 5:30 pagi. Tidurnya? Like every day gitu. Jadi aku jam 8:30 tuh udah kayak boleh nggak mau tidur. Jadi aku pokoknya kalau nggak kerja aku nggak mau balik malam. Oke. Apapun itu urusannya, kalau nggak penting bagi menghasilkan cuan, aku nggak mau. Prioritas. Iya, prioritas. Karena mungkin juga karena sudah umur ya, Wah. Udah umur plus juga. Enggak, masih kelihatan muda. Terus habis itu kayak sekarang kan juga cuaca yang seperti ini, Polusi. Jadi tuh menurut aku tuh mau ngasih diriku tuh prioritas utama kayak Me gitu loh. time. Jadi kalau emang nggak penting-penting banget aku tidur. Setiap hari aku jam 9 tuh udah di kamar. Setiap hari jam 9 setengah 10 tuh udah tidur, udah nggak jelas, Sebuah udah nggak ada. privilege. Iya, terus setiap hari bangun 4:30 tanpa alarm aku udah. Jadi body clocknya udah terbentuk ya. Dan setiap hari itu aku ngelakuin itu 4:30 pagi. Kebanyakan kalau kerja, kan aku komersial. Jadi kebanyakan photoshoot itu dimulai tuh jam 8, jam setengah 9. Jadi pagi aku bisa olahraga dulu. No, nice. Tapi gini, kalau misalnya kayak aku nih, jadi curhat dikit ya gitu, yang tidak bisa memiliki privilege, udah bisa ada di tempat tidur jam 9 gitu, terus kemudian bangun jam 5 pagi, atau bangun tanpa alarm, tapi tetap harus olahraga kan, Imo? Menurut aku untuk sekarang ini penting banget sih olahraga karena kan balik lagi ya polusi segala macam. Sometimes juga kita makan juga tidak sehat kayak gitu kan. Jadi kalau nggak diimbangin, sih kayaknya sering. kalau nggak diimbangin dengan olahraga yang baik, itu tuh kasihan badan gitu loh. Betul. Aku kayak begitu apalagi kan ya aku tuh nggak punya sanak saudara di Jakarta nih. Jadi benar-benar harus take care badanku tuh bener-bener harus bener gitu loh. Karena kalau sakit kan repot sendiri kayak begitu. Our body is our temple ya. Nah itulah. Tapi kalau misalnya lari, kalau misalnya olahraga lain terutama indoor sih masih bisa kita alokasikan waktu sesuai dengan jadwalnya. Tapi kalau lari memang harus atau paling enak, paling bagus di pagi hari aja. Awal-awal dulu gitu ya, aku suka larinya sore. Karena kayak gue bukan morning person gitu-gitu kan. Cuman sebenarnya enakan tuh pagi karena kan kalau kebetulan rumahku tuh kan deket sama GBK kan. Jadi kayak kalau kita lari di sore hari itu tuh masih ada panas dari tadi siang gitu loh. Jadi aspal itu kan masih nyimpen panas kan. Iya. Gitu. Oh iya. Jadi kayak gue nggak enjoy deh begini gitu. Tapi kalau pagi lebih Iya kan masih banyak embun lah whatever gitu loh maksudnya. Jadi polusi juga nggak terlalu banyak gitu. Terus kayak beda aja sih environment-nya sama orang-orangnya pun beda gitu. Kalau kita ke GBK ya, jam 4:30 pagi itu sudah banyak yang lari loh. Jadi jadi orang-orang yang body clock yang sama, terus kemudian juga mungkin niat dan motivasinya sama gitu. Apalagi jadi surroundings yang enak ya. Apalagi sekarang di GBK tuh sudah ada fasilitas publik yang menurut aku tuh bagus banget. Kan sudah ada banyak toilet, buat mandi segala macam dan bersih banget. Habis gitu. itu kita langsung berkegiatan. Nah, jadi kan fresh gitu loh badan gitu. Tapi kalau sarapan atau ngisi perut begitu normalnya atau sebaiknya ada jeda waktu nggak setelah hari? Oh enggak sih. Boleh langsung makan bubur di pinggir jalan?
Iya, boleh. Jadi gini, kalau di aku adalah aku tuh orangnya susah gemuk. Jadi ketika berat badanku naik, itu tuh massa ototnya yang naik. Oke. Gitu. Nah, gara-gara aku dapat pola hidup dan makan yang benar, akhirnya naik. Aku tuh tidak pernah ada di bobot dulu ya, 57 tuh nggak pernah. Oke. Sekarang aku bobotku 63. Makanya kayak oke, ini udah bener nih, ini udah bener kayak I'm gitu on the akhirnya. track. Ya, jadi tuh ibaratnya aku nggak pernah sarapan berat di pagi hari. Jadi Pisang porsinya aja kecil-kecil. 2 deh. Oke. Tapi sehat. Iya, tapi aku nggak bisa telat makan. Siang tuh harus bener-bener jamnya. Kalau nggak gitu, cranky lah. Atau nggak gitu perut aku udah bunyi-bunyi lah, nggak keren gitu. Oke, dan asam lambung takutnya kalau Iya, dilakukan gitu. Terus secara berkelanjutan. aku bener-bener makan kotor tuh di siang. Kotor dalam arti kata tuh goreng-gorengan, whatever itu di siang. Baru malam balik makan sehat. Kayak gitu. Oke, nice. Bisa kita Iya. lakukan juga nih tips and trick yang cukup mudah dan juga ya hitungannya sehat Iya. sebenarnya kan. Basically kan nggak perlu sesuatu yang mahal lah untuk hidup sehat. Bener, setuju. Nah, terakhir mungkin Imo, pesan-pesan atau mungkin juga mengajak mungkin untuk teman-teman semuanya yang belum mengetahui atau belum terpapar tanda kutip gitu mengenai bagusnya olahraga lari. Lari itu kan olahraga yang simple, mudah, dan everyone can do it gitu ibaratnya kan. Tua, muda, cewek, cowok. Itu bisa terus kayak bisa dilakukan di mana aja juga gitu. Jadi menurutku olahraga yang bener-bener murah, yaitu lari. Daripada bayar gym mahal-mahal, mendingan lari gitu. Murah, sehat, Dan bisa benefitnya. dilakukan di mana aja, dan benefitnya juga banyak gitu. Oke deh, mungkin sedikit pertanyaan tricky lagi buat terakhir yang menutup gitu. Ya, kedepannya nih Imo, ada nggak sih event atau mungkin lokasi impian Imo untuk lari di sana? Oke, ini kayaknya impian semua pelari ini. Pasti kan ibaratnya ada goals-nya gitu. Ada hajatan pelari gitu kan ibaratnya. Kalau kita di Asia tuh goals-nya pasti ke Tokyo Marathon dong. Itu goals-nya pasti kayak I heard. ya itu goals-nya tuh ke sana. Terus setelah itu mungkin ke Gold Coast, Australia yang terdekat. Terus habis itu baru ke Boston, ke New York, segala macam kayak begitu. Nah, tapi kalau di aku sendiri itu yang paling terdekat bulan depan itu aku ada Pocari Marathon di Bandung. Minggu ini. Oke. Minggu ini gitu. Udah langsung minggu Iya. lari. Terus habis itu bulan Septembernya aku ada KL Marathon. Kayak begitu. Oke. Iya. Terus kayak karena budget menipis ya, oke istirahat dulu deh gitu kan. Endorse masuk dong. Iya. Istirahat dulu lah gitu. Aku tuh nggak suka yang mengulang gitu loh. Kan ada orang yang temanku tuh sampai ikutan Bali Marathon 3 kali gitu. Kayak buat apa ya? Doyan ya? Iya, makanya buat apa ya gitu kan. Aku maunya tuh malah kita harus level up gitu loh. Nah, mungkin tahun depan baru ikutan Singapura Marathon and nanti kemana namanya goalsnya pasti ke Tokyo. Tapi kan itu butuh preparation yang benar-benar matang ya, karena kan mereka cuma ada full marathon. Nah, aku nggak mau full marathon. jamnya jelek gitu, maksudnya timingku jelek gitu. Oke. Kan itu kan hajatan pelari ya. Jadi pasti maunya 3 jam lah gitu ya kan. Perfect sekalian gitu ya. Perfect sekalian. Terus kayak mohon maaf juga nggak murah ya, jadi nabung dulu. Gak apa-apa, aku doain ini usahanya lancar, Amin, begitu dijabah sama amin, Tuhan Yang Maha Esa. amin. Tadi ke Tokyo, terus kemudian ke Gold Coast, abis itu New York ya. Aku tunggu nanti foto-fotonya Imo Ya, lagi foto ya. di Shibuya, Ya, tempat Shibuya, ya. sama di Times Square. Iya. Pokoknya yang terus bisa mematahkan waktu terbaik sendiri begitu ya. Bisa, Imo Iya, bisa. bisa. Thank you banget sebelumnya Terima kasih, Imo Kak. atas waktunya, sharingnya, berbaginya hari ini. Aku juga jadi sedikit kepancing begitu. Nanti Sabtu inilah mungkin ya gitu. Weekend ini aku mau coba Yeah, untuk you can lari do it, you can do tipis-tipis. Ya walaupun pulang-pulang mungkin jalannya akan sedikit lemas, tapi males, nggak apa-apa. Selalu ada first time for everything. kan, ya? Iya, pasti. Baik. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih. Aku mengucapkan terima kasih juga untuk podcast Aksi Nyata hari ini dan berkaitan dengan Partai Perindo. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini sangat relate dengan movement atau gerakan yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, dan peduli serta turun tangan untuk Indonesia sejahtera.
Nah, untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, teman-teman atau sobat Aksi Nyata ini bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di Play Store dan juga App Store masing-masing di gawai teman-teman atau sobat podcast Nyata Aksi masing-masing. Nanti juga bisa scan barcode di layar gawai tersebut. Terima kasih banyak sekali lagi Imo atas waktunya. Gitu, pokoknya sukses semuanya. Nanti kita tektokan lagi ya, sama-sama sharing lagi ya untuk berlari, tidak lari dari kenyataan pokoknya. Ya, itu yang penting. Nah, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Akhir kata saya Fani Imaniar mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri pamit. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.